Mari kita memulai renungan kita di pagi hari ini dalam peringatan wajib Santa Scholastica Perawan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau memanggilkan semua kepada kekudusan. Pagi hari yang baru ini, Engkau melimpahkan rahmat-Mu kepada kami dengan kekuatan, nafas hidup, kesehatan, sehingga kami boleh memulai lagi seluruh tugas, aktivitas, kegiatan-kegiatan dan pelayanan kami di awal pekan ini. Bersama dengan peringatan wajib Santa Scholastica, kami mohonkan rahmat terang Roh Kudus-Mu, agar teladan hidup yang telah dinyatakan oleh Santa Scholastica senantiasa juga mewarnai akan kehidupan kami, terlebih khusus dalam menjalani seluruh tugas karya pelayanan kami di pekan yang baru ini. Semoga rahmat-Mu menyertai kami dengan kekuatan sabda-Mu, agar kami dimampukan untuk melaksanakan segalanya seturut kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segelap mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilangnya kepada Yesus. Di mana saja kabar Yesus berada, begitu banyak orang datang kepadanya. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, orang yang menyadari siapa yang menciptakan dan menjadikannya manusia, pasti akan tahu kepada siapa saja dia harus berlabuh. Dalam situasi apapun, di saat susah maupun senang, dia pasti akan selalu mencari Tuhan yang telah menciptakannya, yang telah menghadirkannya, dan yang senantiasa menuntun seluruh langkah hidupnya. Di dalam Tuhan, Sang Pencipta yang menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini, justru kita butuh rahmat kasih yang senantiasa memenuhi segala keinginan, memenuhi segala kerinduan-kerinduan kita, terlebih khusus di saat kita mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit, dan mengalami situasi-situasi yang kurang mendukung, membantu dalam kehidupan kita.
Kasih karunia Tuhan yang sangat kita butuhkan, khususnya di saat kita mengalami situasi-situasi yang menjauhkan kita dari rahmat kasih Tuhan. Justru disinilah kita diharapkan untuk membuka hati, membuka seluruh kehidupan kita, iman kita akan Tuhan, sehingga kita boleh dibebaskan, kita boleh diangkat dan dilepaskan dari segala sakit penyakit yang kita alami. Seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, bagaimana orang-orang berkerumun, orang-orang berusaha, berjuang untuk mencari Yesus. Karena dalam segala situasi, dalam segala keberadaan yang mereka alami, justru disitulah mereka yakin dan percaya hanya Yesuslah yang dapat membebaskan dan menyembuhkan mereka dari berbagai kesulitan, penderitaan, dan sakit penyakit yang mereka alami. Keyakinan seseorang dengan menjamah jubah Yesus justru menjadi satu ajakan bagi kita bahwa keyakinan ini senantiasa menuntut setiap pribadi agar apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi dan yang kita rasakan dalam perjalanan kehidupan ini, hanya Yesuslah yang mampu untuk membebaskan, mengangkat, dan memberikan kekuatan kepada kita, bahkan memberikan kelegaan dalam segala situasi-situasi yang kita alami. Saudara-saudari yang terkasih, semoga dalam renungan pagi hari ini, dalam berbagai peristiwa-peristiwa, situasi-situasi, apakah itu dalam tugas karya pelayanan kita, ataupun dalam relasi-relasi kita bersama dengan orang lain, kita datang dan menyerahkan semuanya ke dalam kekuatan rahmat kasih Allah, agar berbagai peristiwa kesulitan yang kita alami, kita mampu untuk keluar, kita mampu untuk dibebaskan berkat kasih dan kemurahan Tuhan sendiri. Semoga kita memperoleh kekuatan dan kesembuhan lewat rahmat kasih yang Tuhan nyatakan secara khusus dalam pesta peringatan Santa Scholastica yang berjuang untuk mempertahankan imannya demi kemuliaan nama. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas anugerah surgawi yang kami terima. Semoga berkat teladan Santa Scholastica, kami semakin berpegang teguh pada sabdamu, hingga akhirnya kami kau perkenankan bersatu pula dalam kebangkitan Yesus Kristus Putramu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.